Hai Sobat Online dimanapun berada, kembali lagi di Brilian Channel. Di video saya kali ini, saya akan membagikan salah satu olahan dari minuman yang cocok banget menemani waktu berbuka teman-teman di rumah, dinikmati bersama keluarga. Yuk, daripada penasaran, simak videonya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Share ke media sosial kalian apabila video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video resep menarik lainnya. Terima kasih. Pertama-tama, siapkan buah semangka. Untuk banyaknya sendiri sesuai selera. Buah semangkanya sudah saya pisahkan dari kulit. Kemudian siapkan sebuah wadah. Lanjut, kita akan potong semangka. Untuk potongannya sendiri boleh sesuai selera atau dipotong dadu seperti yang saya lakukan pada video. Jangan lupa sebelum memotong buah semangka, pastikan tangan kita dicuci dengan bersih ya teman-teman. Nah, buah semangkanya sudah selesai saya potong dadu, kemudian tambahkan secukupnya saja nata de coco. Di sini saya tambahkan kurang lebih 200 gram. Kalau mau lebih banyak juga bisa ya teman-teman, semua disesuaikan dengan selera kita masing-masing. Kemudian selanjutnya tambahkan dengan 1 kaleng SKM. Untuk SKM kalau nggak ada boleh digantikan dengan susu cair. Kemudian tambahkan dengan secukupnya saja es batu. Untuk es batunya usahakan menggunakan air masak ya teman-teman. Karena tidak saya tambahkan menggunakan air lagi, jadi es batunya saya banyakin sedikit. Tetapi apabila teman-teman ingin menambahkan air juga bisa, tapi jangan terlalu banyak ya, sedikit saja karena saya tidak tambahkan gula ataupun pemanis lainnya, cukup menggunakan SKM saja. Lanjut kita aduk-aduk hingga semua bahan tercampur dengan merata. Setelah semua bahan tercampur dengan merata, kemudian kita akan tuangkan ke gelas atau tin wall. Untuk ukuran tin wallnya sendiri boleh sesuai selera teman-teman saja ya. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Minuman segernya udah jadi. Sangat mudah bukan cara membuatnya, hanya dengan 3 bahan sudah jadi minuman seseger ini. Untuk rasanya sendiri bener-bener enak, seger, manisnya pas. Pokoknya kalian wajib coba, cocok banget untuk menemani waktu berbuka puasa bersama keluarga tercinta. 300 gram gula jawa atau gula merah, kemudian tambahkan menggunakan air sebanyak 400 ml. Masak gula merah sampai mendidih atau sampai larut, kemudian setelah itu matikan kompornya. Jangan lupa gula merahnya disaring terlebih dahulu ya teman-teman, karena ada beberapa gula merah yang masih kotor. Kemudian setelah itu sisihkan. Oke, selanjutnya siapkan 1 buah panci, kemudian tuangkan 200 ml santan kelapa instan. Di sini saya menggunakan Kara ya teman-teman, kalau memang mau merek lain juga boleh. Kemudian tambahkan dengan 400 ml air. Masak santan di atas kompor menggunakan api cenderung kecil aja sambil terus diaduk. Ini bertujuan agar santan tidak pecah, karena kalau santannya pecah rasanya pasti udah nggak gurih lagi atau berbeda banget. Jadi ini menjadi poin khusus ya teman-teman. Setelah mendidih, lalu matikan kompornya. Kemudian untuk bahan selanjutnya yaitu secukupnya cincau hitam. Kemudian cincaunya akan saya bagi menjadi 2.
Yang satu bagian lagi akan saya potong dadu seperti ini. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap nanti saya akan bantu tulis di kolom deskripsi apa aja bahannya dan berapa takarannya. Selanjutnya, sebagian cincau akan saya serut menggunakan parutan. Sebenarnya ini opsional ya teman-teman, tergantung kreasi kita aja, boleh hanya diserut atau boleh juga hanya dipotong dadu. Nah, inilah hasilnya cincau yang tadi udah kita potong dadu dan juga diserut. Selanjutnya siapkan satu buah mangkok besar. Kemudian tuangkan cincau hitam. Lalu tuangkan juga santan yang tadi udah kita rebus. Selanjutnya tuangkan juga gula merah yang tadi sudah kita cairkan. Agar lebih seger lagi, tambahkan secukupnya saja es batu. Kemudian aduk-aduk merata, jangan lupa cek rasa terlebih dahulu ya. Tapi kalau sudah sesuai dengan takaran yang saya berikan tadi, menurut saya rasanya sudah sangat pas. Tidak terlalu manis ataupun juga tidak terlalu hambar. Kalau biasanya es cincau ini menggunakan kopi cappuccino, kali ini saya hanya tambahkan gula aren dan juga santan kelapa. Nah, inilah hasilnya, sudah saya tuangkan di beberapa gelas seperti ini. Dari tampilannya benar-benar menggoda banget ya teman-teman. Selain rasanya yang sangat enak dan juga segar, cincau hitam ini bagus banget dikonsumsi pada saat cuaca panas atau menemani saat berbuka puasa bersama keluarga tercinta. Siapkan sebuah panci, kemudian tuangkan 200 gram gula pasir, tambahkan dengan 200 ml air. Masak gula pasir hingga mencair atau sampai mendidih, kemudian setelah itu matikan kompornya. Oke, kita lanjut ke bahan yang berikutnya. 1 saset Nutrijel rasa mangga, tambahkan dengan 200 gram gula pasir. Kemudian tambahkan dengan 700 ml air. Selanjutnya, masak di atas kompor menggunakan api cenderung kecil sambil terus diaduk. Ini bertujuan agar tidak ada bahan yang bergerindil atau masih menggumpal. Setelah mendidih, barulah matikan kompornya. Jangan lupa tambahkan fruity acid-nya ya. Kemudian siapkan satu buah wadah, kita akan tuang puding mangga dan diamkan sampai dingin atau sampai set. Oke, kita lanjut ke bahan berikutnya. 2 buah mangga, di sini saya memilih mangga harum manis. Kemudian potong mangga. Kenapa saya suka banget dengan mangga harum manis? Karena mangga ini rasanya bener-bener manis banget. Asalkan pada saat memilih itu ambil yang udah mateng ya teman-teman. Selanjutnya kita kupas kembali. Nah, untuk mangganya sudah saya kupas, kemudian akan saya cuci. Mangganya sudah saya potong dadu seperti ini ya teman-teman. Maaf tidak sempat saya video. Puding Nutrijel mangganya udah set atau udah dingin. Kemudian selanjutnya saya akan potong kecil-kecil. Untuk mempermudah, jadi saya potong seperti ini saja. Kalau teman-teman mau potong bentuk lain juga boleh ya, semua tergantung selera masing-masing. Tuh jadinya kayak gini. Siapkan satu buah wadah, kemudian tuangkan puding Nutrijel mangga. Kemudian tuangkan juga mangga yang tadi sudah kita potong dadu. Tambahkan dengan gula cair. Kemudian tambahkan dengan 1 liter air masak atau air matang. Selanjutnya agar rasanya ada sedikit asam-asamnya, jadi saya tambahkan dengan sirup marjan rasa lemon. Di sini kira-kira saya pakai cuma 100 ml saja.
Kemudian selanjutnya adalah tambahkan dengan SKM. Untuk SKM-nya sendiri cukup gunakan setengah kaleng aja. Karena tadi kita sudah menggunakan gula cair, jadi kalau ditambahkan 1 kaleng SKM itu rasanya manis banget. Selanjutnya adalah kita akan aduk-aduk merata. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahannya dan berapa takarannya, nanti saya akan bantu tulis di kolom deskripsi. Jadi silahkan dicek ya. Nah, es buahnya udah siap, jadi tinggal tambahkan es batu, tuangkan ke gelas-gelas seperti ini. Inilah hasilnya teman-teman, minuman segar kita udah jadi. Dari tampilannya benar-benar cantik banget. Untuk rasanya tidak diragukan lagi, ini benar-benar segar banget, perpaduan yang pas, manisnya juga pas. Ada rasa asem-asemnya dari sirup marjan lemon yang menambah cita rasa. Pokoknya kalian wajib coba. Minuman ini cocok banget disajikan saat berbuka puasa bersama keluarga tercinta. 1 saset Nutrijel rasa stroberi. Tambahkan dengan 200 gram gula pasir. Kemudian selanjutnya tambahkan dengan 700 ml air. Lalu masak di atas kompor menggunakan api cenderung kecil sambil terus diaduk. Ini bertujuan agar tidak ada bahan yang bergerindil atau masih menggumpal. Kemudian masak hingga mendidih lalu matikan kompornya. Setelah 3 menit kemudian tuangkan fruit acid, kemudian siapkan 1 buah wadah, tuang puding stroberi dan diamkan tunggu hingga set. Nah, ini puding stroberinya sudah set atau udah dingin, kemudian selanjutnya kita akan potong kecil-kecil. Untuk mempermudah, jadi saya motongnya seperti ini ya teman-teman. Tapi apabila teman-teman ingin diserut atau dipotong dadu juga boleh, sesuaikan dengan selera masing-masing. Sebanyak 1 buah naga, kemudian kita akan belah. Jangan lupa sebelumnya dicuci bersih dulu ya. Nah, ini sudah dibelah. Selanjutnya adalah kita akan kerok buah naganya menggunakan sendok. Nah, jadi caranya seperti ini. Kalau teman-teman masih bingung, boleh simak videonya ya. Selanjutnya untuk belahan yang kedua kita akan kerok kembali. Setelah buah naganya selesai kita kerok seperti ini, selanjutnya adalah tuangkan Nutrijel stroberi yang tadi sudah kita potong kecil-kecil. Kemudian tambahkan dengan 200 ml sirup marjan koko pandan. Kemudian tambahkan dengan 1000 ml atau 1 liter air. Kemudian selanjutnya aduk hingga semua bahan tercampur dengan merata. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap nanti akan saya bantu tulis di kolom deskripsi apa aja bahannya beserta takarannya, jadi boleh disimak ya teman-teman. Kemudian setelah semua bahan tercampur dengan merata, siapkan gelas atau tin wall seperti ini. Kemudian kita akan tuangkan SKM di bagian sisinya seperti ini. Kalau teman-teman tidak ada gelas plastik, boleh digantikan dengan gelas kaca. Bebas sesuai selera saja ya. Kemudian tuangkan es batu. Setelah semua siap, kemudian tuangkan es buah naga Nutrijelnya. Jangan lupa kita tambahkan lagi topping SKM-nya ya. Kemudian kita lanjut untuk tuangkan kembali es buah naga Nutrijelnya. Tuangkan semua ke dalam gelas seperti ini sampai habis.
Simple banget ya cara membuatnya. Ini cocok banget untuk ide jualan. Untuk harganya sendiri bisa disesuaikan dengan harga bahan di tempat kalian masing-masing. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Es buah naga Nutrijel kita udah jadi. Dari tampilannya aja benar-benar cantik dan menggoda banget ya teman-teman. Untuk rasanya dijamin enak banget. Cocok banget menemani saat berbuka puasa bersama keluarga tercinta di rumah. Oke, pertama-tama siapkan panci, kemudian tuangkan 180 gram gula pasir. Kemudian tuangkan 1 saset Nutrijel kelapa muda. Selanjutnya tambahkan dengan 700 ml air. Kemudian tambahkan dengan 1 saset santan kara yang ukuran kecil seperti ini ya. Takaran santan yang kecil ini kurang lebih 65 ml ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan aduk-aduk merata. Lanjut masak di atas kompor menggunakan api cenderung kecil sambil terus diaduk. Ini bertujuan agar tidak ada bahan yang masih bergerindil atau menggumpal. Kira-kira Nutrijel kelapa mudanya udah mendidih, kemudian matikan kompornya. Selanjutnya siapkan 1 buah wadah, kemudian tuangkan Nutrijel rasa kelapa muda. Selanjut kita akan buang gelembung udaranya. Diamkan kurang lebih 30 menit atau tunggu hingga set. Nah, inilah hasilnya Nutrijel kelapa muda yang udah kita diamkan 30 menit. Tadi sempat saya masukkan ke lemari pendingin kurang lebih 20 menit. Kemudian selanjutnya kita akan kerok. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahannya dan berapa takarannya, nanti saya akan bantu tulis di kolom deskripsi. Jadi silahkan dicek ya. Nah, inilah hasil kelapa muda yang tadi udah kita kerok, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, kita ke bahan selanjutnya. Secukupnya aja biji selasi. Tambahkan dengan secukupnya saja air hangat, kemudian kita aduk-aduk dan diamkan tunggu hingga mengembang. Kemudian untuk bahan selanjutnya 2 buah alpukat. Di sini alpukatnya udah matang banget, jadi udah lembek ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belah menjadi 2. Wah, alpukatnya benar-benar cantik banget ya teman-teman, gak ada cacat sama sekali. Kemudian kita akan belah alpukat yang kedua. Nah, ini juga alpukatnya cantik banget, gak ada yang busuk. Kemudian selanjutnya siapkan 1 buah wadah. Kerok alpukat menggunakan sendok, lakukan seperti pada video. Nah, inilah alpukat yang sudah kita kerok. Selanjutnya kita akan campur bersama bahan-bahan lainnya. Siapkan 1 buah mangkok gede, kemudian masukkan alpukat yang tadi udah kita kerok. Masukkan juga Nutrijel kelapa muda. Selanjutnya tambahkan dengan biji selasi dan juga 1 liter air. Maaf, pada saat menambahkan air tidak sempat saya video ya. Kemudian kita akan aduk-aduk merata. Kemudian selanjutnya tambahkan dengan SKM. Untuk SKM-nya sendiri bisa diganti dengan susu cair ya, tetapi apabila pakai susu cair tidak usah ditambahkan air. Agar nggak terlalu kemanisan, jadi SKM-nya cukup ditambahkan 300 ml saja ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan aduk-aduk merata kembali agar tercampur dengan merata. Minuman kita udah jadi, selanjutnya siapkan beberapa buah cup. Untuk penyajiannya boleh ditambahkan dengan SKM coklat. Nah, jadinya seperti ini. Kalau teman-teman tidak mempunyai SKM coklat, ini bisa di skip ya, jadi opsional aja. Selanjutnya tambahkan dengan es batu. Barulah setelah itu tuangkan es buah alpukat Nutrijel kelapa mudanya. Gimana? Sangat mudah bukan cara membuatnya? Dari bahan-bahan yang sangat ekonomis, bisa menghasilkan minuman sesegar ini. Minuman ini cocok banget disajikan saat berbuka puasa
Atau boleh juga menjadi sajian pada saat hari lebaran nanti, atau apabila teman-teman mau untuk ide jualan juga bisa ya. Untuk harganya disesuaikan saja dengan harga bahan-bahan di daerah kalian masing-masing. Saya mau cobain bagaimana rasanya. Ini bener-bener enak banget teman-teman, seger. Manisnya juga pas banget. Perpaduan dari alpukat, Nutrijel kelapa muda, SKM, dan juga biji selasi ini bener-bener menggoda selera. Pertama-tama siapkan sebuah panci, kemudian tuangkan 180 gram gula pasir. Selanjutnya tuangkan 1 saset Nutrijel kelapa muda. Diratakan terlebih dahulu ya, kemudian tambahkan dengan 700 ml air. Tambahkan dengan santan instan yang kecil atau setara dengan 65 ml. Kemudian selanjutnya kita akan aduk-aduk merata. Masak di atas kompor menggunakan api cenderung kecil sambil terus diaduk. Ini bertujuan agar tidak ada bahan yang bergerindil atau menggumpal. Masak hingga mendidih, kemudian setelah mendidih barulah matikan kompornya. Kemudian siapkan satu buah wadah anti panas. Selanjutnya kita akan tuangkan Nutrijel kelapa muda. Kemudian setelah itu tunggu hingga dingin atau sampai set. Selanjutnya secukupnya saja biji selasi, kemudian tambahkan dengan secukupnya saja air hangat. Aduk-aduk merata dan tunggu hingga biji selasi mengembang. Nah, kira-kira Nutrijel kelapa mudanya udah set atau sudah dingin. Kemudian selanjutnya kita akan kerok. Boleh menggunakan kerokan seperti pada video, atau kalau teman-teman punya yang bergerigi, boleh juga dipakai. Kemudian semua bahannya udah siap, ada nata de coco, terus batu es, Nutrijel kelapa muda dan juga selasi, kemudian creamer kental manis, dan juga jangan lupa sirup koko pandannya ya. Siapkan sebuah cup plastik, kemudian tuangkan nata de coco, selanjutnya tuangkan Nutrijel kelapa mudanya, kemudian tambahkan dengan es batu, kemudian selanjutnya tambahkan dengan biji selasi, lanjut kita tambahkan lagi nata de coco, dan terakhir kita tambahkan lagi Nutrijel kelapa mudanya. Jadi diserang-sering aja ya teman-teman, sesuai dengan selera. Jangan lupa tambahkan dengan sirup koko pandan. Untuk takaran sirupnya kurang lebih 1 sendok makan aja agar nggak kemanisan. Kemudian terakhir tambahkan dengan creamer kental manis. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Minuman kita udah jadi, siap disajikan. Dari tampilannya benar-benar cantik banget ya. Minuman ini sangat cocok dinikmati pada saat cuaca panas, atau bisa menjadi ide untuk berbuka puasa bersama keluarga tercinta di rumah. Atau kalau kalian mau untuk ide jualan juga bisa ya, karena modalnya benar-benar ekonomis banget. Untuk harganya sendiri bisa disesuaikan dengan harga bahan-bahan di tempat kalian masing-masing. Saya nggak sabar pengen cobain gimana rasanya. Jangan lupa diaduk-aduk dulu ya agar tercampur merata. Rasanya benar-benar enak banget. Manisnya juga pas. Pokoknya minuman ini benar-benar recommended banget, patut kalian coba di rumah. Oke, baiklah. Terima kasih ya yang sudah menemani saya bikin minuman segar hari ini. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat. Sekian dulu video saya kali ini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.